Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Zedra, CGP dari Angkatan 7 Kota Padang. Kali ini saya tidak sendiri. Saya perkenalkan teman saya, yaitu Ibu Febi EN Sasimita, yaitu guru 5A di SD 33 Kalungu. Assalamualaikum Bu Febi. Waalaikumsalam Bu Wita. Bagaimana kabar Bu Febi hari ini? Sehat. Hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti atau setelah ini saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas Ibu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah mengetahui Bu dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan sekarang kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu supaya Ibu percaya diri dalam mengajar Ibu gitu. Mungkin Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin pertanyaan pertama Bu, dalam proses pembelajaran apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Pada pelajaran besok, saya akan mempelajari mengenai tema, yaitu temanya mengenai studi penting. Untuk tema 1, peredaran darah sehat. Ya, pada itu kita akan masuk pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini pertama adalah dengan mengamati video. Saya akan membuat video begitu ya. Dengan mengamati video peredaran darah manusia, peserta didik dapat menganalisis organ peredaran darah manusia dengan tepat. Setelah itu dengan diskusi dan melakukan pengamatan gambar terhadap gambar tersebut, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana fungsi organ peredaran tersebut dengan tepat. Setelah itu kita melakukan yang namanya penugasan. Peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang video organ pernafasan tersebut. Dan setelah itu kita melakukan diskusi yang kedua, yaitu mengenai pantun. Anak akan melakukan yang namanya mengenai pantun. Setelah itu kita melakukan penugasan mengenai anak akan membuat yang namanya pantun. Setelah itu ada juga penugasan anak juga membacakan pantun ini dengan lafal yang tepat bacaan pantun tersebut. Bagus sekali ya tujuannya Bu Febi. Terus selanjutnya di mana area pengembangan yang perlu dicapai? Area pengembangan ini kita akan ada dua Ibu Wita ya. Yang pertama dalam segi pengetahuan tentang materi jantung serta peredaran darah, dan kita akan membuat yang pantun tersebut. Yang kedua ya pantun ya. Setelah itu yang kedua mengenai keterampilan anak mampu berdiskusi tentang tanya jawab. Yang pertama mengenai organ peredaran darah dan jantung. Setelah itu diskusi kita mengenai pantun. Terus yang ketiga Bu Febi, bagaimana rencana pembelajaran di kelas seperti strategi berprestasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran yang sosial emosional, model pembelajaran. Oh iya, strategi diferensiasi ini yang kita lakukan adalah kita melakukan model PBL, ya. Setelah itu kita melakukan yang namanya pendekatan saintifik. Ini dua kita lakukan, yaitu model PBL dan saintifik. Oh gitu ya. Media pembelajaran apa yang Ibu gunakan di kelas nanti? Iya, kita akan lakukan yang namanya media, otomatis kita membuat video berita, ya, otomatis kita menggunakan yang namanya laptop, infocus, kita membuat video. Setelah itu ada pula gambar-gambar mengenai organ peredaran darah. Gitu ya. Terus kapan waktu pelaksanaan yang kita amati tersebut hari ini? Iya, rencana kita hari Selasa, iya pagi. Jadi bisa kayak saya Oke lah Bu Febi ya. Nanti setelah kita melakukan supervisi, kita akan melakukan observasi yang akan dipimpin oleh pengajar praktik. Setelah itu kita melakukan percakapan hari ini yang kita dapat gambaran yang dari Ibu tentang proses nantinya saya melakukan supervisi. Terima kasih ya Bu Febi. Mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dikerjakan pada lembaran yang telah diberikan ini. Ya, ini adalah kelompok nilai-nilainya. Nah, semua kalian, di dalam yang mana proses saudara-saudara kalian ya, ada gambar mengenai saudara-saudara selanjutnya, yaitu gambar apa itu? Gambar jantung. Ada itu kembalikan gambar yang pertama, gambar jantung. Ada itu semua melihat video yang abang tadi ada ya, yang saya tadi, ya. Ada itu semua melihat video yang saya tekan mengenai jantung. Anak itu berdiskusi mengenai kira-kira apa saja yang mengenai sistem perdagangan manusia, ya, sesuai yang soal yang dikatakan apa ini dalam nilai ini. Nah itu apa saja yang terlibat dalam perdagangan manusia dalam manusia tersebut dan apa definisi dari yang tiga tadi disebutkan tadi. Dan bisa dikerjakan. Dan kita berdiskusi mengenai apa saja kita berdiskusi semuanya. Ada itu dalam aktif dalam diskusi tersebut. Ada satu orang yang dikerjakan. Dan kira-kira berapa menit kita kerjakan waktunya? Berapa? Tidak lama sekali. 10 menit. Ya, kalau waktu 10 menit untuk kerjakan, kita kelompok ini. Rukun di lapangan HP sampai PK. HP sampai PK-an. Ya.
Anak itu selama melakukan diskusi dengan kelompok tadi ya, anak itu juga sudah ke depan membandingkan bagaimana hasil diskusi kelompok. Dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah belajar saudara. Anak itu sudah melakukan yang namanya diskusi. Ya, anak itu sudah melakukan yang namanya diskusi. Dan sekarang anak itu kita melakukan yang namanya relaksasi.
Feby, karena Bu Feby sudah kesini menghadapi saya. Saya sudah mengobservasi Bu Feby dan melihat proses pembelajaran yang telah Ibu Feby lakukan. Saya lihat sudah cukup bagus, tapi menurut Bu Feby, saya balik bertanya kepada Bu Feby, apakah menurut Bu Feby tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah Ibu Feby sudah merasa tercapai atau belum? Saya rasa tujuan yang saya belajar kemarin sudah tercapai Bu Wita ya, karena saya melakukan pembelajaran ini sesuai dengan saya sudah menganalisis bagaimana tujuan pembelajaran tersebut, dan anak-anak sudah dapat mengetahui bagaimana saya kan kemarin kan belajar mengenai tema 4 PB1 mengenai organ perdana darah manusia. Kebetulan anak-anak sudah dapat mengetahui bagaimana apa saja mengenai organ perdana tersebut. Terus setelah itu kami melakukan diskusi ya Bu Wita ya, diskusi anak-anak sudah tahu juga bagaimana mengenai organ perdana tersebut Bu Wita dengan benar. Berarti baik ya Bu Feby, berarti sudah terlihat tercapai ya tujuan dalam pembelajaran yang Ibu Feby buat dalam EPP. Nah, mari selanjutnya ya Bu Feby, coba Ibu Feby identifikasi bersama-sama terkait pembelajaran kita kemarin Ibu laksanakan, apa yang Ibu Feby rasakan ini sudah baik atau belum gitu ya Bu Feby, apakah ada yang perlu Ibu Feby pertahankan, dan coba Ibu ceritakan, sampaikan hal-hal apa ya rasanya Bu Feby yang masih kurang gitu dalam kegiatan itu, kemudian Ibu perlu Bu Feby pertahankan gitu. Di sini yang saya rasa kurang di sini Bu Wita, mungkin ada juga yang saya lakukan yang bagian diferensiasi itu saya agak kurang di sana Bu Wita. Agak kurang. Terus dalam pembelajaran stop yang terakhir saya sudah melakukan sedikit, cuma bagian memberikan ada kan stop, ada musik-musiknya, terus ada kata-kata yang indahnya. Di situ saya masih kurang Bu Wita. Di sana saya masih kurang rasa saya. Baiklah, berarti yang mau diperbaiki adalah bagaimana proses pembelajaran diferensiasi itu, baik dari masuk satu KSE satu. Iya, berarti KSE-nya ya Bu ya. Terus dalam perencanaan, proses sampai tujuan, dan juga metode stop tadi ya. Iya, stop. Saya memberikan kata-kata yang indah tuh masih kurang kemarin. Oh iya Bu Feby ya. Oke, baik Bu Feby. Proses yang telah Ibu sampaikan evaluasi begitu Bu Feby, yang ingin saya tanyakan di sini terkait gimana Ibu Feby bisa mencoba gimana untuk memperbaiki yang tadi yang Ibu kurang tadi, gimana kegiatan solusi bagi Ibu, cara melakukannya supaya Ibu bisa menyampaikan hal-hal perbaikan itu, bisa apa kiat-kiat Ibu, bagaimana caranya gitu. Iya. Saya mungkin saya menggali-gali pelajaran Bu Wita ya, terus saya membuka-buka pelatihan yang ada di Flapa Mereka Mengajar. Terus kami kan ada KKG tiap bulan, kita akan belajar di KKG, terus saya akan belajar secara mandiri di Google, internet, terus saya buka YouTube. Bagus sekali ya Bu Feby ya. Ya mungkin kita sama-sama merasakan ya Bu Feby ya, di dalam platform Merdeka itu banyak sekali ya. Seperti kita melakukan proses pembelajaran di sana meniru atau gimana ya Bu Feby ya. Bagus. Menurut Bu Feby ya, terkait dengan rencana tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira kapan bisa Ibu lakukan, Ibu mulai kegiatan itu? Secepatnya Bu Wita, insya Allah secepatnya saya rasa melakukan kegiatan tersebut. Adakah Ibu Feby target berapa lama gitu, targetnya gitu Bu Feby? Rencana saya targetkan 6 bulan ke depan lah Bu Wita. Pas ajaran baru saya targetkan besok 6 bulan. Baik, itu sangat bagus sekali ya Bu Feby ya, sudah terplanning bagi Bu Feby ya. Mungkin harapan saya sedikit ya Bu Feby, Ibu Feby sudah memplanning membuat waktu 6 bulan ke depan. Harapan saya Bu Feby membuat catatan-catatan kecil supaya planning Bu Feby itu tidak terlupa bagi Bu Feby ya Bu Feby ya. Mungkin semoga lancar nantinya planning Ibu ya. Tentang selanjutnya ya Bu Feby ya, tentang menurut Ibu, siapa menurut Ibu inspirasi bagi Ibu dan bisa motivasi supaya memberi motivasi sebagai motivasi Ibu dalam mensukseskan rencana Ibu, memperbaiki rencana Ibu ini? Ya, yang banyak memberikan motivasi kepada saya Bu Wita ya, terutama itu kepala sekolah langsung.
terus rekan-rekan guru sejawat dan Bu Wita sendiri. Bu Wita sering memberikan sharing, masukan kepada saya. Ya kebetulan kita dekat, saya sering bertanya ke Bu Wita. Bu Wita alhamdulillah memberikan masukan kepada saya. Ya mungkin sama saja ya Bu ya, kita Ibu memberi masukan ke Ibu Feby supaya pembelajaran ini lebih, dalam proses pembelajaran ini Ibu lebih pede dalam mengajar ya kan. Bagus sekali ya Bu. Terkait dengan rencana hal itu, Ibu juga punya jadwal yang khusus nggak? Kan tadi kan cuma 6 bulan ke depan gitu kan. Apakah Ibu membuat catatan atau jadwal khusus kapan Ibu mulainya? Gitu? Ya, catatan kecil ya Bu Wita ya. Oh ya, saya ada juga membuat catatan kecil, insya Allah Bu Wita ya, supaya yang saya buat itu tidak lupa. Yang catatan kecil yang saya buat itu sudah terjadwal ya Bu Wita. Sudah selesai. Alhamdulillah ya Bu Feby ya, bagus sekali ya. Selalu semangat ya Bu Feby ya untuk mengembangkan diri Ibu sejauh manapun ya Ibu. Ilmu yang didapat pasti ada gunanya ya Bu Feby ya, dan bermanfaat. Semoga kedepannya Bu Feby itu lebih baik lagi. Mungkin dari yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir tadi, kira-kira masih ada tidak yang mengganjal di hati Ibu dalam proses pembelajaran sebelumnya? Kan Ibu sendiri sudah menemukan jawabannya, dan Ibu sendiri memunculkan sekali inspirasinya gimana perbaikannya. Apakah sekarang Ibu ada yang lagi yang mengganjal bagi Ibu? Sudah cukup ya Ibu ya. Berarti Bu Feby sudah melaksanakan kegiatan dari awal observasi dan observasi, dan sekarang sudah melakukan pasca observasi. Nah, semoga kedepannya Bu Feby bisa menjadi memperbaiki bagaimana proses pengajarnya lebih baik, bisa merasakan bagi Ibu Feby sendiri dan murid-murid yang ada di SD 33 tahun ini ya Bu Feby ya. Terima kasih atas kesempatan-nya ya Bu Feby ya. Ibu ke sini sudah menanyakan gimana hasil dari observasi kemarin. Gimana lagi Bu Feby, sudah selesai? Ya mungkin Ya, terima kasih Bu Wita ya, sudah sharing dengan saya. Ya udah lega rasanya. Besok kalau ada apa saya bertanya juga sama Bu Wita. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Wita. Ya, waalaikumsalam ya. Bu Wita, saya menemui Bu Wita hari ini. Saya mau bertanya Bu Wita, bagaimana hasil observasi saya yang pada hari Kamis kemarin Bu Wita? Ya, baik Bu Feby ya. Selama saya melakukan observasi pada proses pembelajaran Bu Feby, dalam catatan-catatan saya lihat Bu Feby sudah mulai bagus sekali dalam pengelolaan kelas, dalam mengatur siswa, dalam menyampaikan tujuan sudah ada terlihat sama saya. Dan juga media yang Ibu pakai sudah mulai sangat menarik bagi saya ya Bu Feby ya. Dalam penyampaian Ibu saya juga sudah, anak-anak juga terlihat sudah mulai fokus. Dan juga saya melihat Ibu Feby, video yang Ibu lihatkan, tampilkan itu, anak-anak juga semua udah antusias. Mungkin menurut saya videonya mungkin ada Ibu lebih kembangkan lagi. Video kemarin kan cuma sedikit jedahnya, ibaratnya videonya sangat singkat sekali. Jadi kalau dapatnya bagi saya Ibu buat video yang lebih jedanya lebih agak panjang sedikit, dan lebih melihatkan ke anak-anak materi Ibu itu. Lebih bagus lagi ya Bu Feby ya. Terus tentang Ibu pakai metode stop kemarin ya, Ibu Feby sudah bagus sekali memakai instrumen juga ya Bu Feby ya. Instrumen musiknya, cuma bagian apanya nggak kurang. Iya, tapi sudah mulai bagus, soalnya anak-anak sudah mulai rileks. Tapi apa yang Ibu Feby bilang tadi, lebih diperkaya lagi bahasa-bahasa untuk merelaksasikan anak-anak dan memperbanyak tentang strategi kata-katanya, strateginya gimana gitu kan. Mungkin itu yang sedikit lebih dalam pembelajaran Bu Feby. Tapi pada umumnya saya lihat sudah mulai bagus dari Bu Feby sampai yang saya observasi kemarin. Mungkin itu yang Bu Feby, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Bu Wita. Waalaikumsalam Bu Feby. Saya minta waktunya Bu Wita. Iya boleh.
berita ini berita mengenai catatan-catatan yang telah lakukan saya kemarin. Saya telah ada ide-ide pengembangan pembelajaran. Saya meminta saran sama berita. Ya, ya. Ide-ide apa yang ada Ibu ciptakan? Ini mengenai stok tadi kemarin berita. Stok kemarin kan saya kan masih kurang mengenai stok kemarin. Jadi ide-ide dalam menyampaikan kata-kata indah ke berita. Terus kemarin saya juga melakukan video yang menjadi feminisme. Cuma mengenai kata-kata dalam penyampaian stok tersebut berita. Kemarin ibu sudah bilang sama saya bahwa ibu kurang dalam dan sudah ada terbayangkan untuk melakukan perubahan ya gitu ya dalam metode stop. Menurut ibu gimana caranya ibu melakukan perbaikan itu? Bisa dengan cara dengan belajar atau gimana? Iya, saya apakan ini berita selesai pembelajaran saya membuat anak itu supaya lebih nyaman itu dan pendidikan kemarin. Bagaimana berita? Ya nyaman. Ya. Kan tadi ibu penasaran ibu metode stop ibu kurang dan ibu mempunyai suatu buku. Gimana caranya? Menurut saya coba ibu sampaikan dulu ya. Langkah apa yang bisa ibu lakukan supaya ibu bisa lebih kreatif lagi dalam membuat kalimat-kalimat untuk merelaksasikan anak dalam metode stop? Iya, otomatis kata-katanya Dari mana ibu bisa membuat kata-kata itu apanya dari mana gitu. Coba ibu pikirkan atau ibu gimana ya, cara? kemarin saya pikirkan juga, saya ada juga melihat yang di internet. Terus kata-katanya itu saya sesuaikan dengan pembelajaran saya juga berita. Terus musik-musiknya, hasil musiknya juga sesuaikan dengan pembelajaran yang saya kaitkan. Bagus. Gimana berita? Bagus sekali Bu Feby ya. Itu dari ibu, berarti ibu sudah belajar melihat dari internet dan YouTube. Apakah ada lagi Bu dari mana ibu? Itu kan dari YouTube. Apakah ada ibu lihat dari teman atau yang lain menggunakan itu? Atau ada ibu bertanya kepada teman atau gimana? Ada saya bertanya. Atau ibu bisa solusi lain lah gitu menurutnya gimana ibu? Ya kemarin ada saya juga bertanya sama teman mengenai kira-kira apa saja kata-kata kalimat-kalimat yang indah untuk anak supaya relate dalam cara pembelajaran itu. Ada teman-teman saya yang memberikan solusi. Terus saya menambahkan di internet dan YouTube. Terus oke, bagus ya Bu Feby. Dalam melaksanakan metode stop itu Bu Feby kan sudah nih bisa merangkai-rangkai kata-kata. Dalam pelaksanaannya Bu Feby apakah apa kiat Bu Feby supaya bisa menyampaikan pada relaksasi itu bisa tersampaikan kata-kata yang bagusnya apa kan? Saya membuat catatan kecil Bu Ita. Ya, saya membuat catatan kecil supaya apapun yang saya lakukan terarah Bu Ita. Ya, jadi saya pas melakukan kegiatan stop saya juga relate juga Bu Ita. Anak relate saya juga relate. Oh gitu. Jadi bagus ya Bu Feby ya. Ibu Feby catat. Jadi dalam menyampaikan supaya anak relate itu ibu udah terkonsep ya. Jadi tersampaikan kalimat-kalimat bagus karena jadi ibu nggak pikir secara otodidak aja gitu ya. Jadi udah ada bisa ibu ada arahannya atau konsep-konsep yang ibu pegang di catatan. Bagus sekali Bu Feby. Mungkin ada lagi yang bisa ibu apa? Mungkin itu ya. Terima kasih banyak saran dan sharingnya Bu Ita ya. Ya, terima kasih Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.